Namaku Raka, lahir di sebuah kampung kecil di pinggiran Cilacap, Jawa Tengah. Tahun itu, 1942, umurku baru 19 tahun. Harusnya umur segitu, hidup cuma mikirin cewek, cari kerja, atau paling parah bantu bapak ke sawah. Tapi sayangnya, dunia lagi edan. Perang dunia katanya. Aku sih taunya cuma dari obrolan di warung kopi Pak Lemon. Tentang Belanda, Jerman, Jepang, Amerika. Pokoknya semua negara ribut kayak tawuran RT. Kita orang kampung, ya, cuma bisa nonton nasib. Tapi semua berubah waktu Jepang datang. Hari itu, bulan Maret tahun 1942, aku lagi duduk di bel-bel depan rumah. Makan singkong rebus beras udah mahal sejak kabar perang makin dekat. Tiba-tiba, orang-orang lari-lari di jalan, teriak, Jepang datang, Jepang datang. Aku pikir paling tentara lewat. Toh biasa juga ada serdadu Belanda lewat bawa senapan panjang. Ternyata nggak sesederhana itu. Truk-truk Jepang masuk ke kampung, bawa bendera merah putih dengan lingkaran besar di tengah. Tentara Jepang, badannya kecil-kecil, mukanya kayak orang Tionghoa, tapi tatapannya tajam. Seragam mereka beda, warna coklat kusam, topi aneh kayak mangkok di balik. Jangan remeh, semua bawa senapan. Sebagian bawa pedang kayak samurai. Aku ngintip dari balik jendela, sambil mikir, wah, ini dia perang yang diceritain Pak Lemon. Nyampe juga ke kampung kita. Belanda udah kabur, katanya mereka kalah perang di kota. Terus lari tunggang langgang. Jepang ngambil alih. Awalnya, tentara Jepang datang sambil bagi-bagi selebaran. Ada tulisan besar, Asia untuk Asia, Jepang saudara tua kita. Tapi herannya, selebaran itu ditulis pakai huruf Jepang. Jadi orang sini nggak ngerti juga, cuma dengar kabar katanya Jepang mau membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Katanya, nyatanya, beberapa hari setelah itu, hidup makin susah, beras makin langka, minyak tanah mahal, orang-orang mulai dikerahkan kerja paksa, orang nyebutnya Romusha, katanya buat bangun jalan, jembatan, sama markas tentara, tapi banyak yang gak pernah balik. Aku, awalnya sih aman, karena bapak bilang, jangan ikut campur urusan Jepang, kita dim, kita selamat. Tapi ya, hidup gak sesimpel itu. Suatu malam, kampung kami geger, ada kabar tentara Jepang nyari anak muda buat dikirim ke kota, katanya buat latihan militer, bantu perang lawan sekutu. Ada yang bilang itu kesempatan jadi pahlawan. Ada juga yang bilang itu tiket mati muda. Aku mikirnya cuma satu, gimana caranya tetap makan, tetap hidup, dan gak hilang kayak para Romusha itu. Tapi hidup kayak lagi main petak umpet sama takdir. Semakin ngumpet, semakin dikejar. Besok paginya, ada dua tentara Jepang datang ke rumah. Satu bawa kertas, satu lagi bawa bayonet, mukanya datar, ngomong campur aduk, kamu muda, ikut latihan. Aku cuma bisa melongo. Bapak di samping nahan napas. Ibu matanya merah. Mau nolak, bisa-bisa dipukul. Mau kabur, lari kemana? Hutan, laut, semua dikuasai Jepang. Akhirnya, aku cuma angguk pelan. Mau nggak mau, hari itu, aku resmi direkrut. Katanya masuk organisasi seinen dan barisan pemuda yang dilatih Jepang buat bela negara. Bela Asia, bela, entahlah. Intinya sih bela kepentingan mereka. Latihannya berat setengah mati, tiap pagi disuruh baris, lari, merayap di lumpur, bawa bambu runcing. Tentara Jepang itu galaknya luar biasa, salah gerak, langsung ditampar pakai popor senapan. Tapi dari situ aku belajar satu hal penting, kalau mau hidup di zaman perang, lidah harus lebih tajam dari senjata, dan kaki harus lebih cepat dari peluru. Aku pura-pura semangat, pura-pura nurut, padahal hatiku ogah. Tiap malam, aku ngelamun di asrama, mikirin kampung, mikirin bapak ibu, mikirin kenapa hidup bisa serumit ini. Baru umur 19, cita-cita jadi tukang kayu aja belum kesampaian, udah disuruh mikirin perang. Tapi ya, begitulah. Di luar sana, orang-orang sibuk bertahan. Beras diganti singkong, gula diganti tebu, kopi diganti air jahe. Anak-anak kecil main perang-perangan pakai kayu. Padahal perang beneran lewat di atas kepala mereka. Pesawat Jepang bolak-balik terbang, kadang ngebom kota. Aku cuma bisa ikut arus. Hidup di masa perang, kita nggak punya banyak pilihan. Beberapa minggu setelah latihan seinen dan hidupku berubah. Aku nggak lagi cuma latihan baris berbaris atau pegang bambu runcing di kampung. Suatu pagi, ada tentara Jepang datang ke kampung. Namaku dipanggil. Katanya, aku dikirim ke Cilacap buat bantu logistik perang. Nggak bisa nolak. Mau lari kemana? Laut diawasi, jalan ke hutan dijaga tentara. Aku naik truk tua bareng beberapa pemuda. Jalan ke kota Rama, truk-truk Jepang mondar-mandir. Wajah orang-orang sipit dagang di pinggir jalan kelihatan tegang. Di mataku,
Kota Cilacap kelihatan asing, kapal-kapal Jepang bersandar di pelabuhan. Besar-besar kayak gedung terapung, pesawat tempur lalu lalang di langit, suaranya kayak lebah raksasa. Di kota, hidup makin susah, beras mahal, antre kayak ular, minyak langka. Orang-orang mulai kelihatan pucat, kurus. Tapi tetap dipaksa senyum kalau ada tentara lewat. Aku diajarin baris, hormat, nyanyi lagu Jepang, nggak ngerti artinya, tapi harus ikut. Beberapa temanku dipilih kerja di pelabuhan. Angkut-angkut barang berat sampai punggung mereka. Bengkok, aku lumayan beruntung, cuma disuruh antar surat antar markas Jepang. Tapi tiap hari dengar kabar orang hilang, katanya jadi Romusha. Dikirim keluar pulau buat kerja paksa, wajah warga makin ketakutan, tapi semua pura-pura kuat. Malamnya, aku tidur di bara kayu bareng puluhan pemuda lain, suasana sunyi, cuma suara nyamuk dan dengus napas orang. Kami ngobrol pelan, bahas nasib, ada yang pengen kabur, tapi kemana? Lau dijaga, hutan bahaya. Aku cuma mikir gimana caranya tetap hidup di tengah semua ini. Perang yang tadinya cuma aku dengar di warung Pak Lemon, sekarang aku ada di tengah-tengahnya. Sampai akhirnya, kabar serangan udara datang, kota geger, alarm meraung, orang lari sembunyi. Aku ngumpet di bawah rumah warga. Gemeteran, ledakan kedengeran dari pelabuhan. Langit malam merah menyala. Asap hitam membumbung tinggi. Kata orang, kapal-kapal Jepang kena bom sekutu. Tentara Jepang makin galak, nyari mata-mata. Sweeping kampung, beberapa warga dipukuli. Ada yang hilang gak balik. Aku pura-pura bego, cuma antar surat kayak biasa. Tapi di hati ngeri, perang ini makin nyata. Aku cuma rakyat biasa yang harus mikirin gimana caranya tetap hidup. Tiap malam, suasana Cilacap makin mencekam, pesawat Jepang terus mondar-mandir di langit. Suara mesinnya kayak dengungan lebah yang gak pernah selesai. Tapi di warung, di gang-gang kecil, orang-orang bisik-bisik bilang, sekutu makin dekat. Katanya, kapal perang Amerika dan Inggris sudah nyebrang Laut Selatan, tentara Jepang. Wajah-wajah mereka mulai kelihatan tegang. Aku sering lihat kapal besar Jepang sandar di pelabuhan, bawa pasukan, bawa tentara. Tapi aku juga lihat mereka kayak orang kehabisan akal. Suatu malam, sirene meraung keras. Orang-orang teriak, serangan udara. Serangan udara, aku langsung lari ke bawah kolong rumah warga. Napas mos-mosan, jantung kayak mau copot. Langit malam berubah merah menyala. Bom-bom jatuh kayak bintang jatuh. Tapi bawa maut. Ledakan besar kedengeran dari arah pelabuhan. Tanah bergetar. Jendela pecah. Asap hitam membumbung tinggi ke langit. Baunya kayak besi terbakar campur bau gosong. Aku intip dikit, lihat kapal Jepang dilalap api. Tentara mereka lari pontang-panting. Sebagian teriak-teriak panik, sebagian sibuk bawa senjata. Tapi yang paling kasihan, rakyat biasa kayak kita. Ada yang rumahnya roboh kena getaran bom. Ada ibu-ibu peluk anaknya yang nangis kejer. Semua cuma bisa sembunyi, berharap nggak jadi korban. Malam itu, aku sadar, perang ini nggak jauh lagi. Dulu cuma dengar di warung. Sekarang ledakannya ada depan mata. Besok paginya, Cilacap kayak kota mati, jalanan sepi. Sisa asap masih ngegantung di udara. Puing-puing berserakan di mana-mana. Tapi aku tetap disuruh antar surat ke markas Jepang. Jalanan aku lewatin kayak kuburan, bangunan hancur, poster Jepang sobek diterpa angin. Di markas, tentara Jepang mukanya tambah kusut. Aku dengar bisik-bisik mereka. Katanya Jepang mulai keteteran lawan sekutu, tapi ke rakyat biasa mereka makin galak, sweeping kampung makin sering. Ada yang dituduh mata-mata, dipukulin di depan orang banyak. Aku pura-pura bego, cuma nurut, antar surat. Tapi dalam hati, aku mikir, sampai kapan kita begini, tanah sendiri, tapi hidup kayak di penjara. Di gang kecil, aku sempat lihat ada orang nyebar selebaran, tulisan Indonesia Merdeka kecil. Tapi bikin hati deg-degan, aku gak berani ambil. Tapi aku tahu, perlawanan pelan-pelan udah mulai. Tiap hari, hidup kayak main kucing-kucingan sama maut. Tapi satu hal pasti, aku ngerasa perubahan besar makin dekat. Hari-hari berlalu, tapi bukannya makin tenang. Kota Cilacap makin mencekam. Tiap malam, suara pesawat, dentuman jauh, kabar serangan udara terus berdatangan. Tapi ada satu kabar yang bikin hati lebih mencekam, Romusha. Beberapa temanku yang dulu latihan seinen dan tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Ada yang bilang mereka dijemput tentara Jepang, dibawa ke pelabuhan, terus dikirim keluar pulau. Romusha itu istilah buat orang-orang yang dipaksa kerja rodi, bangun rel kereta, jalan raya, markas militer, bahkan kuburan massal katanya. Tapi yang paling bikin ngeri, banyak yang gak pernah balik. Aku lihat sendiri, truk-truk penuh orang kampung lewat depan barak. Wajah mereka pucat, matanya kosong, ada yang masih remaja, ada yang udah bapak-bapak.
semua dipaksa nurut. Kata orang, mereka dikirim ke hutan, ke pulau lain, kerja angkut batu, gali tanah, bangun rel, makan seadanya, kerja dari pagi sampai malam. Yang sakit, dibiarkan begitu aja. Yang mati, dibuang di pinggir jalan. Aku merinding tiap dengar ceritanya. Bapak sempat nyuruh aku kabur, tapi kemana? Laut diawasi, jalan keluar kota dijaga tentara. Kalau ketahuan kabur, bisa ditembak di tempat. Aku cuma bisa pura-pura sibuk antar surat antar markas Jepang. Berharap nggak ditunjuk jadi Romusha berikutnya. Tiap malam, tiduran di barak. Aku mikir, ini hidup apa mimpi buruk? Hidup kayak tahanan di tanah sendiri. Tapi aku lihat, ada beberapa orang mulai nekat. Mereka nyebar selebaran kecil, tulisan Indonesia Merdeka. Tulis tangan, hurufnya goyang, tapi pesannya jelas. Aku simpan satu selebaran di balik baju. Tiap lihat, hati deg-degan, takut ketahuan, tapi juga bangga. Aku sadar makin lama Jepang di sini, makin menderita kita, tapi ngelawan. Salah langkah, habis riwayat. Jadi warga biasa di masa perang kayak main catur, salah gerak, nyawa melayang. Tapi aku dengar kabar, di tempat lain, rakyat mulai berani ngelawan diam-diam. Ada yang sabotase, ada yang nyebar berita, tapi di Cilacap, semua masih waspada, masih takut. Aku tetap kerja antar surat, tapi sambil nyimak kabar, siapa tahu ada celah buat kabur, buat bantu perlawanan kecil-kecilan. Tiap hari dengar cerita orang hilang, Romusha yang mati, kampung makin sepi. Tapi di balik semua ketakutan itu, aku ngerasa badai pasti berlalu. Aku yakin Indonesia nggak selamanya kayak gini. Indonesia pasti merdeka, tapi sebelum itu, aku harus bertahan, meski cuma jadi rakyat biasa di tengah perang yang brutal ini. Aku nggak pernah nyangka, di tengah ketakutan kayak gini, bakal ada kabar yang bikin bulu kuduk berdiri. Bukan karena ngeri, tapi karena harapan. Awalnya cuma bisik-bisik, di pasar, di gang kecil, di sela-sela suara sirena malam, orang-orang ngomongin satu hal, Jepang kalah. Aku nggak langsung percaya. Selama ini yang aku tahu, Jepang itu bengis, kuat, seenaknya. Tapi makin lama, tanda-tandanya makin jelas. Tentara Jepang makin jarang patroli, wajah mereka bukan lagi galak, tapi ketakutan. Ada yang bilang, di lautan Pasifik, kapal-kapal mereka tenggelam di bom Amerika. Aku dengar kabar, Hiroshima sama Nagasaki dibom besar. Katanya bom paling dahsyat, kota hancur, ribuan orang mati sekejap. Aku nggak ngerti itu bom kayak gimana, tapi bayangin aja kota langsung rata. Ngeri. Di kampung, orang-orang mulai berani ngomongin kemerdekaan, selebaran makin banyak, poster Jepang dirobek diam-diam. Tapi tetap hati-hati, soalnya tentara Jepang masih ada. Aku tiap hari antar surat, tapi suasana kota kayak nunggu sesuatu. Jalanan sepi, toko-toko tutup, orang-orang dim-dim pasang bendera merah putih kecil di dalam rumah. Aku lihat anak-anak kecil gambar bendera di tanah pakai arang. Mereka ketawa, padahal situasi masih mencekam. Aku sadar, ini bukan cuma kabar burung, ini awal perubahan. Tapi perang belum resmi selesai, Jepang masih di sini. Tapi jelas, mereka udah kalah mental. Aku makin yakin, Indonesia pasti bisa merdeka, tinggal tunggu waktu. Dan aku pengen lihat hari itu dengan mata kepala sendiri. Hari itu datang juga, aku bangun pagi, suasana kota aneh. Bukan karena ledakan atau sirena, tapi sepi yang beda. Aku lihat di pelabuhan, kapal Jepang sebagian udah nggak ada. Beberapa tentara Jepang jalan buru-buru. Wajah mereka kayak habis kalah judi besar. Aku dengar dari orang kampung, Jepang resmi nyerah. Di radio, katanya Kaisar Jepang pidato. Suaranya pelan. Katanya mereka berhenti perang. Aku nggak ngerti semua detailnya. Tapi jelas, Jepang kalah. Tapi yang bikin ngeri, setelah Jepang kalah, kota malah tambah kacau. Tentara Jepang sebagian kabur, sebagian nyamar pakai baju sipil, ada yang ngerampok, ada yang marah-marah ke warga. Markas-markas Jepang kosong, tapi juga bahaya. Barang-barang ditinggal gitu aja. Orang-orang nekat ambil senjata, makanan, tapi kalau ketahuan bisa dibunuh. Aku lihat sendiri, di pasar, orang ribut nyari beras, toko dijarah, jalanan penuh teriakan. Tapi semua dim-dim juga ngomongin satu hal, Indonesia merdeka, katanya. Tapi di Cilacap, belum ada bendera merah putih dikibarin terang-terangan. Masih takut, soalnya kabarnya tentara Belanda dan NICA bakal datang lagi. Aku mikir, kita baru lepas dari Jepang, masa harus berurusan lagi sama Belanda? Tapi rakyat udah nggak kayak dulu, orang-orang makin berani, selebaran makin banyak, obrolan makin terbuka. Aku bantu ngumpulin kabar, antar surat rahasia, dengar rencana rapat diam-diam. Di hati aku cuma satu harapan, semoga kali ini beneran merdeka, nggak cuma ganti penjajah doang. 17 Agustus tahun 1945, hari yang bakal aku ingat seumur hidup. Pagi itu,
kabar proklamasi nyebar kayak api kena bensin di Cilacap. Masih banyak yang nggak percaya, soalnya radio jarang nyala. Surat kabar dikontrol Jepang, tapi dari mulut ke mulut, semua ngomongin satu hal, Soekarno sama Hatta ngumumin Indonesia merdeka. Aku dengar kabarnya sambil gemeteran, bukan takut, tapi kayak mimpi, tanah yang selama ini diinjak penjajah, akhirnya bisa bebas. Tapi euforianya nggak kayak pesta. Di sini, suasana masih mencekam, tentara Jepang sebagian kabur, sebagian nyamar. Belanda kabarnya mau balik bawa NICA, sekutu katanya udah nyebrang laut. Tapi rakyat biasa nggak bisa diem. Bendera merah putih mulai dikibarin diam-diam, tiang bambu dicat, kain dicari seadanya, ada yang sobek spray, ada yang potong taplak meja. Yang penting merah putih. Aku lihat sendiri, di gang kecil, anak-anak lari bawa bendera kecil, mereka ketawa, orang tua mereka dim-dim nangis. Aku ikut rapat diam-diam sama pemuda lain, ngobrol soal jaga kampung, soal perlawanan kalau Belanda datang. Aku sadar, merdeka itu baru permulaan. Perjuangan masih panjang, tapi hati ini rasanya lega, kayak beban berat akhirnya turun. Aku nggak tahu besok gimana, bisa aja perang lagi, bisa aja kacau lagi. Tapi satu hal pasti, Indonesia udah ngambil langkah pertama buat jadi tuan rumah di tanah sendiri. Aku bangga, meski cuma rakyat biasa, aku jadi saksi lahirnya Indonesia, dan aku janji, aku bakal terus jaga mimpi ini, mimpi Indonesia merdeka, buat anak cucu nanti.